Tolong. Jadi undang-undang apapun itu tidak bisa diselesaikan di pinggir jalan. Kecuali berdamai. Tapi kalau kita mau menyelesaikan melalui jalur hukum, harus diselesaikan melalui peradilan. Itu satu. Bab 2 KUHP. Silakan dibaca Bapak. Lalu bab 3 mengatakan bahwa peradilan umum dilakukan berdasarkan tata cara hukum acara. Jadi tidak bisa semaunya hakim seperti ini membuat penetapan ne bis in idem. Ya, Bapak, kita akan persoalkan nanti. Masyarakat boleh menyaksikan, tolong ikuti. Karena apa? Media kita ini dibungkam, padahal media itu banyak di sana. Saya juga prihatin dengan media-media nasional. Perkara kami ini adalah sebetulnya untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara luas. Tapi oleh media ini, mereka meliput tapi tidak memberitakan. Saya nggak tahu, Pak. Asas manfaat itu mereka taruh di mana, Pak? Undang-undang jurnalis dan pers itu dibawa kemana, Pak? Mohon maaf. Ya, saya sedih. Begitu ramainya media yang hadir dalam persidangan saya. Tapi setelah lihat, hanya ada di sosmed, Pak. Inilah yang bikin rusak negara kita. Ya, jurnalis itu dibuat untuk kepentingan keterbukaan. Tapi apa yang terjadi? Kami hanya bisa memberitakan kepada masyarakat melalui sosial media. Kepada masyarakat penggiat media sosial, Anda tidak perlu takut. Ya, kalau menyiarkan berita saya, ya, insya Allah saya menyampaikan berita benar. Ya, jadi silakan di-share, dibagikan supaya masyarakat lain tahu. Ikuti edukasi yang saya berikan, ya, yang saya berikan melalui sosial media, baik melalui YouTube pengacara Guntur Laremba maupun Facebook pengacara Guntur Laremba atau di IG Guntur Laremba atau di Twitter Mahkamah Kebenaran atau di Pro Lawyerku. Kami ada banyak di situ. Saya memberikan edukasi secara jujur. Ya, saya ini adalah saksi hidup. Saya mengalami, bukan seperti orang lain. Orang lain cerita memberikan edukasi kepada Anda, mereka dapat dari buku dan berdasarkan pengalaman orang lain. Kalau saya mengajari Anda, saya memberikan Anda edukasi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ya, jadi sekali lagi yang saya hormati kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya, kepada Bapak Jaksa Agung dan jajarannya, kepada Bapak Kapolri yang baru dan jajarannya, kepada Ketua DPR RI dan jajarannya, kepada Ketua MPR dan Ketua Mahkamah lain, saya hormati. Terkhusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Mahfud MD. Video ini saya tujukan kepada masyarakat secara umum untuk edukasi. Saya tidak bermaksud untuk berbenturan dengan negara ataupun seperti tadi yang saya sebutkan. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya tidak punya kuasa apa-apa. Saya ini meskipun sudah berbuat benar, saya didolimi. Ya, tapi saya tidak pernah mendapatkan telepon dari Pak Jokowi, mendapatkan telepon dari Pak Mahfud, meskipun saya sering share saya punya berita-berita. Saya nggak tahu kenapa, ada apa ini? Katanya mereka ini adalah orang yang apa? Pak Mahfud tidak pernah menanggapi saya sudah sering kirim. Kebetulan juga saya kirim kepada Pak Fajrul. Fajrul juru bicaranya Pak Jokowi. Kemudian saya juga pernah kirim kepada Pak Ngabalin. Ya, Pak Ngabalin kan ini orang yang pinter bicara. Saya pernah. Ya, saya tidak pernah mendapatkan itu. Sebetulnya kalau saya punya nomornya Pak Muldoko, saya ingin share kepada beliau semua supaya tidak ada dusta. Ya, saya sampaikan ini, saya prihatin, Pak, karena hukum kita menjadi mainan daripada teman-teman yang punya kebetulan yang diberikan kewenangan untuk menangani. Jadi sekali lagi, tolong tegakkan hukum.
Kalau kita bicara masalah KUHP, KUHP dijalankan. Kalau kita bicara masalah Undang-Undang Dasar 45, tolong ditegakkan. Kalau Perkap nomor 8 tahun 2009 itu memang ada, masih ada, tolong ditegakkan. Kemudian kalau peraturan tentang kebebasan menyampaikan pendapat, ya nomor 9, Undang nomor 9 tahun 98, tolong ditegakkan. Lalu kemudian kalau Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang harus bersih, melayani rakyat, tolong Pak. Saya lihat banyak sekali nih pejabat-pejabat mobil mewah padahal gajinya mereka nggak seberapa. Dari mana? Dari uang sogokan. Kemudian Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim ini harus hafal ini. Mana ada ceritanya orang menjadi pelapor, dia juga yang akan menghakimi, kan lucu itu. Jadi sekali lagi, dalam kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk melecehkan siapapun. Saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung, ya. Dan saya memberikan edukasi ini untuk kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum dan yang tidak berani. Silakan kepada Anda-Anda yang membutuhkan kontak saya sudah ada kontak dan senang hati saya akan layani, ya. Setiap kontak yang masuk, tapi tolong kalau istilahnya SMS, saya kesulitan, terlalu banyak orang yang minta saya jawab melalui SMS. Saya tidak punya waktu. Tapi kalau Bapak telepon, saya akan jawab asalkan niat Anda baik. Saya akan jawab dan saya akan balas, ya. Kalau kebetulan saya lagi ibadah, saya lagi makan, atau saya lagi ke belakang, saya tidak terima, mohon maaf. Pasti saya akan sambung, pasti akan telepon. Tapi Anda jangan pernah menyerah untuk mengungkapkan kebenaran. Memang menjadi pejuang kebenaran itu banyak orang yang tidak suka. Kami yang merasakan, ya. Masih banyak orang di luar sana yang sepertinya menganggap kami arogan. Kalau kami arogan, kami pasti punya senjata api, Pak. Kalau kami arogan, pasti yang kami pakai adalah parang. Seperti di kampung saya itu adalah tombak sama parang, Pak. Tapi ini enggak, ya. Jadi mohon kiranya edukasi ini tolong dibagikan kepada seluruh masyarakat supaya mereka mengerti. Saya akan hadir di setiap waktu kalau saya punya kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Kita ketemu di lain kesempatan. Allahu Akbar.